Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti akan menyampaikan kuliah terkait dengan standarisasi bangunan rumah sakit ya. Saya nanti akan berfokus pada proses perizinannya. Mohon maaf kemarin sudah tercatat di tanggal 3 April. Ternyata mungkin teman-teman juga banyak yang liburan. Saya juga ada acara sehingga harus kita tunda pada siang hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat tentunya. Ada 20 mahasiswa yang hadir, masih 15 kurang 5 yang apa kita mulai. Ini masih dalam nuansa atau bulan Syawal. Saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman yang kami hormati, izin saya akan share screen. Nanti kita 1 jam 40 menit ke depan. Ya, saya akan sharing terkait dengan regulasi dan perizinan rumah sakit. Sudah bisa nampak slide saya di layar. Sampun, Pak. Good. Oke, baik. Saya nanti akan batasi bicara banyak terkait dengan perizinan bangunan ya, secara teknis karena saya praktis ya, praktisi dalam proses perizinan secara teknis saya terlibat dalam proses pembangunan, proses perizinan pembangunan maksud saya. Jadi eh, ayo full screen, oke. Saya mengenalkan diri dulu. Ya, saya nama nama lengkap ini, nama yang diberikan oleh orang tua saya Fatur Rahman. Panggilan saya Amang ya. Nama beken saya Amang sehari-hari saya di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kebetulan diamanati sebagai Wakil Direktur Admin dan Keuangan di Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Aktivitas saya di organisasi saat ini saya di wakil ya, menjabat wakil ketua LRB Lembaga Resiliensi Bencana atau MDMC di Gresik juga. Saya membantu Pak Dakir, Prof. Dakir di MPKU, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur pada Divisi Pengembangan Jaringan dan Strategi. Ini sekilas tentang saya. Di saya sudah 3 kali ini yang memberikan materi terkait dengan perizinan rumah sakit, penyelenggaraan rumah sakit. Kebetulan saya dalam proses pembangunan di awal, bukan pernah zamannya Dr. Absor tahun 2010, saya juga bersama beliau kolaborasi untuk terlibat dalam proses pembangunan satu blok. Nah, ini berlanjut, kemarin ada 3 blok rumah sakit, kami juga terlibat. Ya, kebetulan saya di divisi legal atau perizinannya. Nanti saya akan share terkait dengan pengalaman yang saya dapat dari proses baik pra pra pelaksanaan pembangunan maupun proses dan setelahnya. Baik, ini saya akan mengulang lagi ya untuk merefresh teman-teman ini ya. Saya ambil dari slide-nya Dr. Absor. Jadi dalam proses untuk sustainable penyelenggaraan satu bisnis ya, ini di rumah sakit terutama ada 4C, masih ingat ini ya, ada change, kompetitor, customer, dan company. Nih, yang menjadi fokus kami itu adalah dalam eh, value mitigator atau change-nya. Jadi sisi perubahan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Perubahan itu ya ada 5 aspek yang menjadi fokus utama yang harus kita perhatikan. Teknologi, politik legal, sosiokultur, dan market. Nah, ini untuk rumah sakit saat ini ya, fokusnya adalah pada political legal.
teman-teman yang ada di rumah sakit itu betapa kita dipaksa, beratnya ya, dipaksa untuk merespon semua regulasi yang ada. Kita kalau ketinggalan ya, ya akan mengganggu atau proses aktivitas di rumah sakit itu akan menjadi kendala. Jadi yang saya sampaikan ini terkait dengan political legal atau kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit. Ah, fokus utama rumah sakit saat ini itu pada teknologi dan political legal. Kemarin pada tanggal 11 Maret mungkin yang ada di rumah sakit ada surat dari Kementerian Kesehatan ya terkait dengan sanksi administrasi bagi rumah sakit yang belum 100% untuk menyelenggarakan pengiriman data sesuai dengan satu sehatnya. Total di rumah sakit se-Indonesia itu ada 1036 rumah sakit. Jadi eh, data rekam medisnya yang belum terimplementasikan ke Kemenkes itu belum 100%, maka sanksi administrasinya itu nanti akan diturunkan ya. Rekomendasinya dari pencapaian akreditasi paripurna menjadi utama. Tapi masih diberikan jeda waktu 3 bulan untuk memenuhinya. Mungkin dari sekian teman-teman yang hadir di uh, kuliah ini mungkin ada yang merasakan itu. Itu salah satunya. Dan juga terkait dengan regulasi uh, bangunan rumah sakit. Bangunan rumah sakit yang terbaru itu tahun 2022 ya, 40 tahun 2022 itu. Itu harus memenuhi, jika tidak maka dikasih waktu 3 tahun, maka nanti akan ditinjau ulang rumah sakit itu. Baik, ini saya akan menyampaikan untuk tahapan penyelenggaraan rumah sakit. Jadi di awal ini asumsinya rumah sakit baru ya. Jadi atau dalam proses pengembangan itu ada taraf prakonstruksi. Jadi merencanakan desain bangunan RS sesuai dengan perizinan yang diajukan. Ini nanti harus sesuai dengan regulasi terbaru terkait dengan teknis bangunan rumah sakit. Terus setelah proses prakonstruksi ini juga dilakukan desain prarancang, ini melibatkan perencana dan unsur dari rumah sakit dan pemilik. Semua terlibat di sini dalam rangka untuk proses merancang satu bangunan. Nah, di dalam proses merancang ini memang eh, utama dari pemilik, yaitu nanti harapannya pada rumah sakit yang akan diselenggarakan itu maunya dibawa ke maksimal tipe apa. Ini pemilik itu harus berperan di sini, termasuk dengan jumlah luasan lahan yang dimiliki, apakah sampai ke tipe A, ada kan A, B, C, D atau rumah sakit khusus itu, ya prakonstruksi ini nanti yang menjadi fokus utama dalam proses perancangan. Berikutnya ada proses setelah desain selesai, ada proses konstruksi. Di konstruksi itu proses pembangunan yang sesuai aturan, eh, baik regulasi tingkat nasional, undang-undang, permen maupun regulasi di tingkat daerah. Terus pasca konstruksi, setelah konstruksi nanti ada proses yang harus kita lalui semua, yaitu proses eh, bahwa gedung yang sudah jadi itu layak fungsinya atau tidak, baik dari sisi keamanan dan keselamatan gedung. Oke, nanti terkait dengan adanya sertifikat layak fungsi itu nanti yang memang ada satu keharusan dari rumah sakit, SLF itu sebagai syarat untuk pengajuan izin operasional. Pengajuan izin operasional. Ya ini mungkin kendala dari beberapa teman-teman yang sudah beraktivitas di rumah sakit.
yang dulunya mungkin IMB sekarang menjadi PBG. Nah, itu nanti dalam proses SLF nanti akan ditinjau ulang terkait dengan IMB nanti, soalnya dalam proses SLF itu nanti harus melalui proses PBG-nya. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Oke, jadi dasar hukum penyelenggaraan rumah sakit itu nanti ini ya, jika rumah sakit kita secara regulasi tidak terpenuhi, maka beresiko nanti akan mengalami kendala pada pengajuan atau perpanjangan surat izin operasional. Ini penting. Jadi setiap penyelenggaraan rumah sakit harus memiliki izin, di mana izin operasional itu nanti terbitnya melalui OSS sistem, terbit dan masa berlakunya itu selama 5 tahun. Jadi di dalam penyelenggaraan rumah sakit itu nanti yang menjadikan dasar untuk regulasi penyelenggaranya ada Peraturan Pemerintah Nomor 2021 tentang izin rumah sakit dengan menggunakan OSS ya. Yang kedua ya, izin yang sesuai dengan rumah sakit itu dan sertifikat standar. Kalau rumah sakit izin operasional ya. Prosesnya melalui aplikasi OSS dengan catatan semua persyaratan harus terpenuhi, baik sarana fisik, sarana fasilitas ya, medis maupun penunjang medis dan SDM-nya. Terus yang terakhir ini terkait dengan akreditasi itu kita 5 tahun sekali kalau tidak salah. Berbanyak sekarang ya rumah sakit yang menyelenggarakan, kalau dulu hanya ada KARS, sekarang berbagai macam. Silakan nanti sesuai dengan kebijakan dari internal rumah sakit, apa memilih KARS, apa memilih LARSI untuk akreditasinya. Untuk dasar penyelenggaraan rumah sakit ini masih menggunakan Undang-Undang Rumah Sakit tahun nomor 44 tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Kesehatan yang terbaru tahun 2023 nomor 17 itu, jadi nanti itu sebagai acuan penyelenggaraan rumah sakit itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi untuk penyelenggaraan rumah sakit memang untuk persyaratan lokasi itu nanti terkait dengan ini kebijakan daerah nanti akan diatur di situ yang melibatkan Dinas Teknis PUTR. Contoh berapa luas lahan bangunan yang bisa dimanfaatkan, ketinggian bangunan harus sesuai dengan rencana detail tata ruang ya. Ini saya sampaikan bahwa memang rumah sakit berdiri itu harus di daerah aman ya, tidak di daerah yang rawan bencana. Oleh sistem itu misalkan dalam proses penyelenggaraan rumah sakit terkait dengan pengajuan perizinan, jika rumah sakit itu berada di daerah rawan, maka secara sistem dalam proses pengajuan izin itu akan tertolak secara otomatis. Ini sudah dilakukan, sudah dilakukan. Pembangunan rumah sakit itu yang terbaru itu saya sampaikan tadi pada ini ya, ada Permenkes 40 tahun 2022. Itu tentang teknis bangunan, Sarpras, itu semua mengacu pada Permen ini. Sehingga dalam proses perancangan untuk memilih konsultan perencana rumah sakit itu kompetensi dari perencana atau arsiteknya itu harus paham benar terkait dengan persyaratan teknis bangunan sesuai dengan regulasi ini, terutama 40 tahun 2022. Banyak arsitek ya atau perencana rumah sakit, tapi masih belum banyak yang paham terkait dengan Permen 40 tahun 2022. Nah, ini menjadi masalah ini dalam prosesnya sehingga jangan sampai nanti bangunan itu sudah selesai secara fisik tapi untuk fungsionalnya
mengalami masalah di belakang hari. Ini nanti akan terjadi efisiensi karena harus bongkar bangunan yang sudah ada. Nah, ini direkomendasi saya bagi rumah sakit yang mau mengembangkan bangunan ya, terutama dari sisi fisiknya, carilah arsitek atau perencana yang kompetensinya memang khusus perencana bangunan rumah sakit. Oke. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, ini dasar hukumnya. Nah, ini yang teman-teman mungkin yang ada di rumah sakit yang terlibat di dalam proses pengajuan izin atau kredensial BPJS ya. Jadi ini untuk penyelenggaraan bidang rumah sakit. Untuk yang terbaru regulasinya pakai ini 4 PP 47 tahun 2021, ini checklist yang ada di sini. Mulai dari bangunan yang harus ada di rumah sakit ada 30 item ini. Jadi fungsi-fungsi ini itu semuanya harus diakomodasi di dalam bangunan rumah sakit. Jadi di 30 ini tuh nanti ada terbagi, misalkan di rumah sakit itu ada zoning ya, secara zonasi itu ada public, semi public dan private. Ya, ini ada jalur kotor, ada jalur bersih, itu semuanya harus dipikirkan dalam proses penyelenggaraan bidang rumah sakitan ini. Checklist yang ada di sini menjadi dasar untuk merancang bangunan. Nah, yang lebih tahu adalah teman-teman dari rumah sakit. Jangan percaya 100% ya. Dari perencana itu sudah mengakomodasi dari sekian fungsi ruangan atau bangunan yang ada, tapi dari peran internal rumah sakit, yaitu kita nanti akan melibatkan PPI, melibatkan K3RS, melibatkan Kabid Yanmed, keperawatan, dan Satpras terutama yang lain itu, semuanya harus terlibat jadi dalam proses perancangan itu sebelum gambar bergeser ditetapkan menjadi DED, maka proses prarancang itu harus dipikir matang. Jadi dari 30 eh, jenis ruangan ini semuanya bisa terakomodasi secara fungsional, tidak bertentangan dengan eh, regulasi yang ada. Ini ya, di dalam proses kredensialnya BPJS pun mengacu pada PP ini, 47 tahun 2021. Jadi penyelenggaraan kerjasama dengan BPJS saat kredensial perpanjangan kerjasama itu mereka mengacunya pada sini, maksudnya BPJS. Jika salah satu ruangan tidak terpenuhi maka ada komitmen untuk pemenuhan itu. Kalau tidak terpenuhi ya resikonya nanti rumah sakit untuk kerjasama dengan BPJS-nya tidak akan diperpanjang. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Lanjut ya. Lanjut dong. Lanjut, Ya, Dok. lanjut. Ya, saya lanjutkan dulu. Ya ini, sama nanti ya. Saya sampaikan lagi terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit saat ini itu masih berdasarkan ketersediaan TT yang ada. Kalau rumah sakit kelas A ya 250 TT minimal. Sampai di kelas D itu 50 TT. Ya ini. Terus dalam kapasitas untuk ruang intensif khususnya itu minimal 50%. Ya, 10%, maaf, 10% yang terdiri dari 6 ICU, untuk ICU 4 untuk NICU dan PICU. Terus ini ruang isolasi pun harus disediakan dari total TT itu 10%-nya. Terus jika ada terjadi seperti kemarin COVID, maka proses kita nanti
menyediakan ruang yang siap jika ada terjadi kondisi wabah untuk pemerintah 30%, untuk rumah sakit swasta 20%. Ini kontingensinya harus disiapkan di awal. Ini pun juga bagian dari kajian saat kredensial BPJS. Dan ini ya, untuk kelas standarnya juga kemarin dengan krisnya itu, saya di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik membangun 5 lantai itu kita fokuskan satu blok untuk kamar rawat inap standar ini, untuk merespon ini. Ya, dengan TT yang hanya bertambah 5 TT, tidak memperbanyak. Namun untuk saat ini untuk penerapan krisnya masih belum diimplementasikan oleh pemerintah maupun BPJS. Tapi harus kita siapkan dulu. Karena ini bagian dari syarat setiap kali BPJS datang untuk kredensial, semua yang ada di sini, yang ada di layar itu semuanya harus dipenuhi. Ini Mohon izin Pak Fatkur. ya, Pak, untuk yang ini Pak mungkin sedikit mengupdate yang terkait dengan ruang isolasi Pak Fatkur itu ya. kalau sepengetahuan kami itu di Permenkes 11 2025 yang terbaru itu sampun ada 5% Pak. Oh gitu Jadi ya. kalau dulunya itu memang 10% untuk seluruh dari total tempat tidur, tetapi yang 2025 ini minimal 5%, tetapi untuk yang intensif itu wajib ada. Kalau sebelumnya itu kan hanya berdasarkan yang penting 10% dari kapasitas tempat tidur, tetapi yang terbaru 11 2025 itu minimal 5%, tetapi untuk intensifnya wajib wonten satu itu Pak minimal. Atau Oh, harus 5% dari apa kapasitas intensifnya total juga TT. itu isolasi. Nggih. Mungkin itu Pak, mohon izin. Oke, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas update-nya. Oke, ini ya, terkait dengan kris kemarin, mungkin teman-teman sudah merespon semua terkait dengan ini. Ada beberapa indikator ini. Ya, kalau sudah diperpanjang kerjasama dengan BPJS-nya, insya Allah masing-masing rumah sakit sudah merespon terkait dengan kebijakan kris ini. Baik, saya lanjutkan terkait dengan perizinan rumah sakit. Jadi yang pertama terkait dengan OSS, Bapak Ibu, di rumah sakit itu untuk izin operasionalnya pun juga melalui aplikasi OSS seperti yang ada di layar ini, termasuk izin-izin eh, penggunaan fasilitas seperti pemanfaatan pemanfaatan tenaga nuklir pun juga melalui UMKU yang ada di fiturnya BPJS ini. Kemarin kami kebetulan mengembangkan nambah ya layanan baru untuk HD pun juga melalui OSS. Ini hampir rumah sakit semuanya sudah punya akun ini ya. Akun ini nanti silakan yang ada di rumah sakit bisa kalau ingin tahu bereksplorasi lebih banyak terkait dengan OSS nanti bisa ke teman-teman yang ada di legal nanti silakan bereksplorasi di sana. Yang jelas OSS ini nanti ada satu penanggung jawab di rumah sakit. Ya, ada satu penanggung jawab di rumah sakit yang akun ini nanti jangan terlalu banyak disebar. Masalahnya banyak yang berkepentingan di sini. Misalnya di radiologi pun juga untuk proses beberapa alat yang ada di sana kan tidak hanya X-ray ya atau yang ada CT scan dan lain sebagainya itu semuanya menggunakan aplikasi yang ada di USS lewat UMKU itu nanti. UMKU gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengaplikasikan nanti secara otomatis di OSS nanti akan menerbitkan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang secara otomatis itu. Tapi di tingkat daerah itu kan secara otomatis oleh sistem biasanya di tingkat daerah itu nanti
akan meminta eh, kalau di Gresik namanya SKIR. Karena yang lebih tahu adalah yang ada di kabupaten, dinas teknis terkait yaitu PUTR. Ya, itu nanti terkait dengan persetujuan KKPR dan RDTR-nya tadi yang saya jelaskan di awal bahwa rumah sakit itu harus berdiri yang memang di daerah zona aman, tidak berada di zona merah atau zona yang resiko bencananya tinggi. Tadi sudah saya sampaikan kalau toh kita tidak hanya rumah sakit ya, tapi fasilitas kesehatan yang lain, misalkan klinik maupun apotik jika berada di daerah banjir misalkan. Kebetulan di Gresik ada di area selatan itu kemarin ada satu apotik yang berada di daerah yang memang banjir di sana. Sehingga proses pengajuan izinnya ditolak secara otomatis oleh sistem. Nah, ini nanti kalau dalam proses pengembangan rumah sakit misalkan sebelum dieksekusi mendatangkan konsultan perencana nanti bisa koordinasi dengan Dinas PUTR untuk memastikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk mengembangkan atau pembangunan rumah sakit kita nanti benar-benar di daerah aman atau tidak. Nah ini kalau di Gresik sudah terbit KKPR maka masih ada aplikasi yang lokal ya, namanya GoPutar ini. Kemarin kami mengajukan ini ya setelah KKPR terbit tidak secara otomatis bahwa itu sudah legal tapi harus diverifikasi lagi oleh Dinas PUTR ya. Lewat aplikasi GoPutarnya kemarin saya tidak pakai mengunjungi secara offline, semua data yang ada kebutuhannya saya upload, maka sudah terbit seperti ini. Ya ini ya. Jadi untuk memastikan terkait dengan pemanfaatan lahan yang ada, jadi bangunan yang berdiri di atas lahan itu, lahannya itu maksimal, ini yang menerbitkan, yang memberikan batasan ini adalah dinas teknis terkait ya, tata ruang, di mana lahan yang dimiliki itu maksimalnya 80%. Terus koefisien dasar hijaunya untuk vegetasi atau penghijauan itu 10% dari lahan yang ada. Terus garis padan bangunan minimal 5 meter dari batas rumija. Ya, bibir jalannya itu dari bangunan, setelah dinding terluar itu dari batas depan ya, pagarnya itu ada ketentuannya minimal 5 meter. Dan koefisien lantai bangunannya, ini yang di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik saya contohkan. Jadi ini kami urus sebelum perencana itu kita, perencanaan bangunan atau perancangan kita susun. Ini untuk memastikan bahwa lahan yang kita miliki itu sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, sekarang ini kalau dulu enggak ada, sekarang ada batas ketinggian, batas ketinggian gedung. Nah, ini yang susah ya kalau kita sudah mendatangkan konsultan ternyata saat proses pengajuan dan regulasi ini bertentangan. Ya PP pimpinan pusat itu saya kemarin ketemu dengan Pak Agus Taufikur Rahman setahun yang lalu yaitu terkendala masalah teknis ini karena kebijakan di sana terkait dengan di DIY itu bangunannya itu tidak boleh maksimal dua, dua lantai ya. Tidak boleh melebihi ketinggian bangunan kesultanan itu kemarin. Sehingga terkendala di sana. Jangan sampai teman-teman sudah merancang tapi terkendala teknis dengan kebijakan yang ada di tingkat daerah. Nah ini biasanya kita menghitung secara keseluruhan ya bangunan yang kita buat itu dengan luas lahan yang ada, contoh yang ada di Gresik aja ini saya sharing terkait dengan praktis yang sudah saya kerjakan. Luas lahan yang kita miliki itu 4.420 meter persegi. Luas lantai yang akan kita bangun itu ini. Nah, sekitar hampir 3.000. Luas lantai total itu 10.000. Lahan hijaunya 10% dari ini ya. Sehingga kita nanti sudah dalam batas aman. Nih teman-teman,
terkait dengan luas lantai total bangunan. Ini kaitannya dengan kita nanti menggunakan AMDAL lingkungan atau menggunakan UKL UPL. Jadi kalau lahan itu pakai AMDAL itu bisa luas bangunannya atau luas lahannya. Jika luas bangunan melebihi 10.000 meter persegi, luas lantai bangunan, maka akan berlaku AMDAL. Sedangkan kalau di bawah 10.000 meter persegi, luas lantai bangunan maupun luas lahannya masih menggunakan UKL UPL. Nah, ini catatannya emang untuk 10% total untuk lahan hijaunya ini di luar lahan parkir. Nah, ini yang kendala. Biasanya rumah sakit milik jaringan Muhammadiyah itu lahannya terbatas ya, sehingga lahan hijaunya dengan lahan parkirnya masih menjadi satu. Itu yang menjadi kendala. Ini yang ada di rumah sakit ada 4 blok bangunan ini sudah kita hitung dan kita kaji. Ternyata kepres kemarin dalam proses pelaksanaan, memang kita pengembangannya kemarin itu mengambil area yang ada di sekolah, bekas sekolah. Sehingga dalam proses untuk memenuhi ini nanti bangunan satu blok itu eh, harus kita bongkar, sehingga memenuhi syarat untuk total luas lantai bangunannya tidak melebihi dari 10.000 meter persegi. Nah ini ya. Ah, terkait dengan yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Jadi untuk setiap aktivitas bangunan itu pasti berdampak pada lingkungan. Sehingga kajian AMDAL ya, AMDAL atau UKL-UPL itu perlu dilakukan setiap kali ada perubahan, baik penambahan luas maupun penambahan luas lahan maupun penambahan luas bangunannya. Nah, ini nanti muncul terakhirnya itu ada rekomendasi. Dan terakhir nanti wujud dokumennya adalah pertek lingkungan, persetujuan teknik lingkungan. Itu semua nanti akan diupload dalam proses pengajuan izin mendirikan bangunan atau PBG-nya. Juga ini ya, kemarin terkait dengan tidak hanya AMDAL lingkungan tapi AMDAL Lalin, dimanapun letaknya rumah sakit atau vaskes yang kita miliki itu harus memiliki AMDAL Lalin. Ini dasar hukumnya, ini sesuai dengan PP 30 tahun 2021. Ini semua harus ada. Ya ini persyaratan untuk pengajuan OSS nanti semua dokumen yang ada di layar ini semuanya harus terpenuhi. Oke, sampai di sini ada yang perlu diklarifikasi? Halo? Sepertinya belum ada, Dok. Ya, Belum, oke. Dok. Masih Baik, saya nyimak. lanjutkan ya. Barangkali ada yang perlu, monggo. Sebelum saya berhenti, monggo. Dipotong enggak masalah. Barangkali ada yang perlu diklarifikasi segera. Baik, saya lanjutkan. Sekarang di OSS dengan PBG, OSS maupun aplikasi SIM-BG. Ya, SIM-BG itu untuk pengajuan pembangunan gedung itu semua saling terintegrasi ya. Nanti untuk proses pengajuan izinnya itu harus melalui OSS dulu. Maka apa yang harus kita persiapkan ini? Kita harus memahami terkait dengan fungsi yang ada di OSS. Nanti kalau PBG dan SLF itu ada di Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Gedung. Itu nanti masing-masing rumah sakit harus punya itu ya. Untuk proses registrasinya melalui aplikasi ini yang jelas kita harus memiliki akun. Setiap kali proses pembangunan akan dilakukan ya kita nanti
mengajukannya lewat sistem SIMBG itu dan OSS. Jadi PBG itu nanti tidak hanya berlaku untuk bangunan baru ya. Kita merenovasi pun juga harus melalui proses ini. Terkait dengan perluasan atau renovasi penambahan luas lantai, maka proses SIMBG untuk perizinan bangunan dan gedung ini semuanya harus dilalui. Dan nanti setelah PBG terbit, nah, kalau di daerah itu, ya kali saran saya, mungkin yang ada di rumah sakit ya, teman-teman yang ada beraktivitas di rumah sakit, harus clear dulu terkait dengan perizinan. PBG selesaikan dulu, baru pelaksanaan bangunan, pembangunannya itu dijalankan. Nanti kita memang dari sisi aspek legal itu kalau enggak nanti ya aparat itu yang keliling nanti akan selalu ngeriwui kita nanti. Maka PBG, persetujuan bangunan dan gedungnya nanti harus diselesaikan dulu. Diterbitkan oleh sistem dari SIMBG itu yang sudah diverifikasi oleh dinas teknis terkait. Nah ini kalau PBG sudah terbit, baru nanti kita nanti akan melakukan aktivitas konstruksi atau pembangunan. Setelah bangunan selesai, ya setelah bangunan selesai nanti ada persyaratan lagi ya, kita nanti harus ngurus SLF, sertifikat layak fungsi. Jadi kelayakan bangunan yang sudah kita bangun, itu ada perubahan atau tidak dari rencana awal, itu biasanya pelaksana atau kontraktor nanti akan menerbitkan satu gambar yang namanya as-built drawing, SBD. SBD itu yang digunakan sebagai dasar untuk kajian penerbitan SLF. Jadi kalau kontraktornya bonafit tanpa disuruh pun dia nanti akan memberikan kepada kita as-built drawing. As-built drawing itu sesuai gambar yang sesuai dengan kondisi yang dibangun, existing yang sudah selesai. Kadang memang dalam proses perencanaan, gambar di rencana bangunan itu di lapangan itu ada perubahan. Karena mungkin fungsi atau secara kajian strukturnya harus dikuatkan itu, maka as-built drawing-nya ini nanti yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan perubahan yang tidak sesuai dengan rencana awal. Nah, ini SLF, ini kebetulan kami sudah melalui semua ini. Dari 4 blok gedung, itu yang sudah terbit SLF-nya masih satu memang harus bertahap. Selain membutuhkan waktu, juga ini membutuhkan alokasi dana. Nah, ini nanti teman-teman mungkin bisa menceritakan ke saya, ini ada 20 mahasiswa ya, S2. Saya 2 bulan yang lalu itu mendapatkan surat dari Polres, ya, Reskrim terutama, untuk memverifikasi terkait dengan keamanan gedung. Mereka itu menanyakan PBG, IMB, atau ini ya, SLFY. Sehingga kita dipanggil oleh Reskrim itu, ya saya yang datang sendiri kemarin. Semua dokumen yang ada itu diklarifikasi. Nanti ada enggak teman-teman yang sudah mendapatkan surat cinta dari Reskrim itu? Jadi unit TPDEK kalau tidak salah kemarin, tindakan pidana ekonomi. Ya, prosesnya kalau ada hal-hal yang terkait dengan legal itu, di rumah sakit jaringan Muhammadiyah Jawa Timur kan punya lawyer ya. Jadi saya sebelum mendatangi undangan tersebut, saya selalu tanya dengan lawyer corporate kami. Dan alhamdulillah, walaupun SLF-nya belum lengkap, yang jelas kami masih ada proses untuk memenuhinya. Akhirnya ya hanya sebatas klarifikasi tanpa ada kewajiban apapun dari rumah sakit. Ya kewajibannya ya disuruh meneruskan proses perizinannya. Misalkan harus
kena denda sekian-sekian atau kena masalah yang harus diangkat sampai di kejaksaan itu enggak. Kalau toh memang rumah sakit secara legal semua dokumen yang ada itu bisa ditunjukkan. Aman ya. Di kemarin selain RS Muhammadiyah Gresik, di beberapa rumah sakit yang bangunannya lebih dari 2 lantai itu semuanya mendapatkan surat itu. Oke. Nanti sudah saya singgung ya terkait dengan persyaratan PBG-nya. Nanti terkait beberapa dokumen nanti bisa dilihat di aplikasi SIMBG. Jadi nanti produk yang nomor 1 ini produk dari perencana bangunan atau konsultan perencana. Jadi semua yang ada tidak sesederhana ini nanti ya. Ada tambahan beberapa dokumen yang lain ya. Contoh, tidak hanya gambar dena, gambar tampak, tapi seperti perhitungan struktur, ya kan? Terus file banjir, itu semua harus terlampir di sini. Nah, semua dokumen-dokumen legal harus disediakan mulai 1 sampai dengan 8. Nah, ini SIM BG nanti teman-teman bisa intip ya di situs yang namanya simbgpu.pu.go.id. Ini. Jadi kalau di awal halaman utamanya akan seperti ini. Kalau belum beregistrasi nanti bisa register di sini. Ini sebenarnya kalau di internal rumah sakit ada yang mumpuni, semua perizinan itu bisa dikerjakan sendiri ya. Kalau kita menggunakan konsultan yang ngurus perizinan pun juga nilainya lumayan gede ya. Kebetulan kemarin itu saya yang terlibat dalam proses perizinan. Saya di panitian pembangunan sebagai legalnya, seksi legal dan perizinan ini kami tangani sendiri, kami urus sendiri dan alhamdulillah PBG-nya dari 1, 2, 3 perizinan itu sudah terbit PBG-nya dan SLF-nya pun sudah terbit 1. Gampang kok asalkan kita ada kemauan ya, ada kemauan dan mau ya terutama. Ya, memang agak ribet tapi saya kemarin itu tertantang untuk ngurus sendiri itu karena memang ya saya pengen tahu seberapa ribetnya sih memang yang namanya pengalaman. Ya, memang saya tertantang di sini akhirnya juga selesai kok. Semuanya berjalan dengan lancar dan saya menjadi mengerti ini prosesnya sampai detail remi-reminya saya paham untuk proses SIMBG-nya ini. Nah ini kalau sudah terdaftar nanti semua proses perizinan yang kita ajukan kalau di rumah sakit itu pemilih atau representasi pemilihnya adalah pimpinan daerah. Pemohonnya adalah ketua pimpinan daerah. Nanti bisa dimonitor di sini. Jadi dokumen itu sampai mana, apakah sudah diverifikasi atau belum, apakah sudah ditindaklanjuti oleh dinas teknis, itu semuanya bisa dimonitor di sini. Jadi kita melalui tahap ada 1, 2, 3, 4 dan di bawah sini 1 proses pengajuan SLF itu nanti ya. Nah, ini zoningnya saya tunjukkan di. Nah, ini saya stop, saya share sebentar terkait dengan singgung terkait dengan ini ya. Ini saya mengambil share dari teman saya kajian terkait dengan perizinan bangunan, persyaratan teknis bangunan rumah sakit. Nah, ini teman-teman, jadi dari slide milik dari Dr. Gale, undang-undang yang lama tahun 2016 itu sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Permen 40 tahun 2022 ini. Semua teman-teman yang ada di rumah sakit yang terlibat di dalam fungsi ruang bangunan yang mau mengembangkan itu harus
memahami terkait dengan persyaratan teknis ini yang terbaru 40 tahun 2022. Ada hal yang mungkin selama ini belum diatur dalam regulasi sebelumnya, di sini sudah lengkap. Jadi yang saya sampaikan tadi terkait dengan eh, dinas teknis terkait ini mengacu pada ini ya, PUTR itu. Nah, tadi saya sampaikan terkait dengan geotek nanti atau lahan itu berada di area berbahaya atau rawan bencana atau tidak, ini menjadi perhatian utama. Ini diatur di dalam regulasi ini. Kontur lahannya itu harus relatif datar, tidak naik turun. Sehingga kalau dalam kondisi bencana itu akses untuk evakuasinya tidak terlalu sulit. Ada lahan parkir, ini di rumah sakit semuanya menjadi kendala sebenarnya ya. Di lahan parkir hampir semuanya terbatas, jangan di rumah sakit swasta seperti milik Muhammadiyah. RSUD Dr. Sutomo itu perluasan parkirnya seperti apa, itu seperti itu aja masih kurang memenuhi untuk lahan parkirnya. Ini kapasitas lahan parkir itu harus 20% ya dari total luas bangunan yang ada. Dan nanti antara bangunan satu dengan bangunan yang lain itu harus terhubung. Ini terkendala di beberapa rumah sakit itu yang beda alamat itu biasanya dinas itu menanyakan ada di lokasi bloknya tersebar tidak dalam satu lahan. Nah ini kemarin di Malang pun juga mengalami yang sama dengan yang ada di Gresik. Akhirnya kita melakukan komunikasi dengan dinas terkait, dinas PU, dinas kesehatan. Akhirnya bagaimana harus bisa terintegrasi antara blok satu dengan blok berikutnya yang terpisah. Maka dibuatlah satu bridge atau jembatan kemarin. Ya sudah, itu sudah menghubungkan sudah. Oke ini eh, sudah saya jelaskan tadi ya. Yaitu tadi terkait dengan beberapa fungsi ruang yang ada saya sampaikan di depan tadi itu semuanya itu harus terintegrasi ya kan. Contoh di IGD itu kan harus ada ponek. Maka ponek itu untuk akses ke ruang VK-nya tidak terlalu jauh. Itu kan ya. Itu terus kalau tahu memang HD itu akses ke IGD-nya pun juga tidak terlalu jauh. Nah, ini semuanya yang bisa merancang adalah konsultan yang memang benar ngerti rumah sakit dan orang rumah sakit harus mengerti terkait dengan regulasi ini secara fungsional juga. Yang ketujuh ini memang rumah sakit itu harus diberikan pagar. Nah, boleh rumah sakit itu tanpa pagar ya. Ini alasan keamanan. Atau jika ada keadaan darurat nanti untuk membatasi orang yang tidak bertanggung jawab yang masuk di rumah sakit. Terus berikutnya, ini akses pintu utamanya terlihat jelas dari luar. Misalkan ke IGD, IGD itu ya kalau mau akses baik ada pintu utama atau pintu akses pintu keluarnya itu harus terpisah tidak dalam satu titik. Ini harus menjadi perhatian yang harus dilaksanakan. Nah ini yang yang berikutnya ini ya perubahan yang mendasar kalau dulu itu tahun 2016 persyaratan luas lantai bangunan itu bervariasi mulai kelas D sampai kelas A. Kalau kelas D itu 50 meter persegi per tempat tidur. Luas lantai bangunannya sehingga kebutuhan luasan itu siap TT itu membutuhkan 50 meter persegi ya dengan regulasi yang terbaru ini semuanya di kelas A, B, C, D itu berlaku flat. Jadi total luas lantai bangunan rumah sakit untuk jumlah TT-nya, maaf untuk kebutuhan luasannya itu per TT itu 80 meter persegi. Sehingga sekarang kalau mau mengembangkan rumah sakit ya berapa luasnya tinggal mengalihkan aja untuk kebutuhan. TT-nya itu berapa tinggal dikalikan. Kalau TT-nya 50 ya 50 kali 8. Minimal berapa luas bangunan yang dibutuhkan. 'Oke.
Oke, saya kembalikan lagi ke slide utama. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Mana teman-teman? Ada yang diklarifikasi? Sepertinya masih menyimak, Dok. Ya, oke lah. Saya lanjutkan. Nah, ini eh, sesuai dengan yang saya lakukan kemarin ini ya. Di dalam proses pembangunan ini yang menjadi perhatian, ya kan? Karena adanya kepentingan itu beberapa eh, beberapa stakeholder ini, ya. Maka di dalam proses tata kelola manajemen proses membangun itu ada 4 unsur ya. Ada 4 unsur yang masing-masing ini memiliki kewenangan yang sendiri-sendiri ya. Tidak bisa dirangkap. Jadi yang pertama ada pemilik. Kalau di rumah sakit Muhammadiyah ya setingkat pimpinan daerah pemilik itu pendiri. Terus ada perencana. Perencana itu yang merancang maksudnya, yang merancang bangunan rumah sakit. Ada pengawas dan ada pelaksana. Ini pengawas ini harus ada memang. Dan tidak bisa ini pengawas dirangkap oleh perencana. Ini pengawas itu nanti secara profesional nanti dalam proses kepanitiaan pembangunan kita harus hire. Pengawas di sini memiliki sertifikat keahlian ya. Masing-masing dari spesifikasi untuk ahli struktur, ahli arsitek dan MEP, mechanical, electrical, plumbing itu semuanya harus ya. Karena dalam proses pelaksanaannya ini peran pengawas itu sangat penting. Ya memang mengeluarkan anggaran, tapi dalam prosesnya nanti akan menjamin rumah sakit itu lebih eh, proses pelaksanaan pembangunannya lebih dipertanggungjawabkan. Baik dari sisi struktur, perhitungan strukturnya maupun pelaksanaan desainnya itu pengawas ini penting. Sehingga tidak ada upaya untuk yang tidak sesuai dengan perencanaan. Apalagi nanti perencana merangkap pelaksana ini ya. Ini jangan ya. Jadi memang dalihnya mungkin yang di rumah sakit swasta nanti mirip gitu ya. Tapi mosok perencana yang merencanakan anggarannya dia yang melaksanakan. Dan ini ada konflik kepentingan nantinya. Jadi kalau saya misalkan bangun ya sesuai dengan spek saya misalkan. Saya yang merencanakan, saya yang melaksanakan. Nah, aneh itu. Sehingga perencana atau perancangnya ini ya dengan pelaksana itu harus lembaga yang berbeda. Biasanya pengawas ini yang meng-hire adalah pemilik. Mereka secara profesional ada kok. Dasar tarifnya pun ada berapa persen dari total anggaran atau bisa dinego lah nanti dengan asas kepantasan yang berlaku di tingkat daerah itu. Terus berikutnya terkait dengan pelaksanaan pembangunan itu harus ada panitia ya. Harus ada kepanitiaan atau PIC yang concern mengurusi perizinan. Nah, ini di amal usaha kita sebenarnya ini teman-teman yang memang
menjadi tidak tertarik di dalam proses pengurusan izin karena mungkin rumor, ruwet dan lain sebagainya. Aslinya enggak loh kalau kita ada kemauan. Di AUM kita ini sampai sekarang ini ya proses pengurusan perizinan itu terkendala pada desain karena memang PIC yang ngurus perizinan dan PIC yang ngurusi desain bangunan atau dokumen-dokumen perancangan itu tidak ada yang bertanggung jawab. Kemarin saya tidak menyebut AUM-nya sampai saat ini berlangsung 2 tahun masih belum kelar-kelar terkait dengan proses dokumen legal untuk perizinan. Dan sampai sekarang pun juga belum punya akun SIM BG ya, kan aneh tuh ya. Jadi kalau teman-teman yang ada hadir di sini memang interest pada proses untuk pengurusan izin penyelenggaraan bangunan rumah sakit, silakan nanti. Nggak bayar kok. Untuk OSS, untuk SIM BG itu bisa kita membuat akun secara gratis. Kalau sudah ada ya akun itu jangan di-share ke orang sembarangan. Ini ada penanggung jawab, paling nggak di rumah sakit itu bagian legal ini yang harus bertanggung jawab. Jadi proses perizinan itu kita harus memiliki OSS, jadi sudah saya singgung di depan, karena izin rumah sakit kalau tidak melalui OSS sekarang ditolak oleh sistem. Nah, tidak bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga izin operasional itu terbitnya melalui dokumen secara sistem oleh OSS. Nah, itu tadi sudah saya singgung terkait PKKPR, terkait dengan eh, untuk pemanfaatan ruangan ya. Itu nanti setelah terbit dari OSS, maka dari tingkat daerah terkait dengan teknis ya, yang lebih tahu rencana detail tata ruang adalah Dinas PU ya dan PUTR. Sehingga nanti semuanya itu harus dilalui. Karena setiap sistem yang dijalankan di OSS itu perlu diverifikasi, yang lebih tahu adalah yang di tingkat daerah. Itu semua harus dilalui. Nah, ini terkait dengan perizinan ya. Perizinan nanti dari rumah sakit itu harus membuat akun di SIM BG. Nah, ini semua harus dilalui. Dokumen DED ini ada dokumen arsitek, gambar arsitek, ada gambar struktur dan MMB serta RKS ya. RKS-nya harus ada. Terus perhitungan struktur, dokumen tes tanah dan sertifikat keahlian konsultan. Ini semuanya harus disiapkan ya. Kalau di kepanitiaan itu sudah disusun, ini harus diakomodasi semua. Yang bertanggung jawab terkait dengan dokumen-dokumen ini siapa, itu ya. Semuanya harus disiapkan sejak awal. RKS itu rencana kerja dan syarat dari ini produk dari perencana, misalkan dari spek mulai spek detail keramiknya, spek besinya, spek misalkan dari arsitek itu harus menggunakan ACP itu yang digunakan apa itu bunyi ya ketebalannya, mereknya atau X apa itu tertuang di RKS ini dan tidak bisa dengan sendirinya pelaksana ya di belanja nah, tuh ya acuannya adalah di rencana kerja dan syarat ini apa peran siapa nanti peran di sini adalah peran dari pengawas yang terdiri dari 3 tadi ya struktur arsitek dan mechanical electrical dan plumbing itu semuanya yang mengawasi di sini sehingga proses pelaksanaannya peran pengawas ini menjadi penting biasanya pengawas itu nanti di lapangan tengkarnya sama kontraktor itu. Jadi barang misalkan yang dikirim tidak sesuai dengan yang ada di rencana kerja dan syarat itu harus dipertanggungjawabkan. Oke, ini tadi sudah saya singgung di depan. Dokumen lainnya ini UKL UPL. Jadi kalau mau membangun dokumennya ini harus disiapkan dulu. Kalau di bawah 10.000 luas lantainya atau luas lahannya cukup UKL UPL. Kalau di atas itu maka bukan UKL UPL lagi tapi AMDAL. Terus PEL banjir itu dokumen yang melalui kajian khusus kita semuanya UKL UPL, PEL banjir dan andal lain kita melibatkan konsultan ya. Bukan konsultan perencana, memang konsultan yang ahli di bidang ini.
Kemarin kita serahkan beliau karena proses semuanya ini mereka nanti akan presentasi di dinas terkait. Di dinas terkait. Kalau KLU dinas lingkungan hidup, PL banjir, PU dan Andalali itu dinas perhubungan. Semua dengan menggunakan kajian-kajian akademisi. PL banjir itu bagaimana ya kalau adanya bangunan di situ bisa mengendalikan kalau ada satu akibat air hujan yang tidak bisa diserap dengan bagus karena adanya bangunan. Maka dokumen PL banjir itu untuk proses mengaturnya, proses sehingga dengan adanya bangunan itu resiko terjadi genangan di lingkungan yang sehingga mengganggu akses menuju rumah sakit itu sudah bisa dikendalikan. Pel banjir itu bentuknya seperti bosom itu nanti yang sudah direncanakan atau long storage. Gresik sudah menjalankan ini memang biayanya ya lumayan besar ya, nilainya miliar, harus dipenuhi semua. Ya, ini permohonan izin ini tidak, kalau di rumah sakit bukan direktur ya, kewenangan yang untuk mengajukan adalah pemilik atau representasi pemilik. Nah ini saya berikan contoh di bangunan rumah sakit yang sudah ada master plan-nya ini seperti ini, proses pembangunannya bertahap. Ini yang ada di depan ini gedung sentral medis yang sudah terbit SLF-nya. Ini yang barusan diresmikan tahun yang lalu oleh Pak Haidar. Ini yang saya ceritakan tadi, satu blok ini 5 lantai untuk memenuhi kamar rawat inap standar. Semuanya sudah terpenuhi. Kalau untuk 40% dari titik yang ada, insya Allah kami sudah. Nah, ini secara otomatis ya, dari rumah sakit nanti klasifikasi bakunya untuk rumah sakit kita, rumah sakit swasta itu 86103. Ini secara otomatis akan terbit di OSS kita untuk rumah sakit swasta, maka kode KBL-nya ini. Oke, saya akan menyampaikan ini ya terkait hal yang terakhir persyaratan bangunan ini pada saat proses sidang tadi gambar yang kita miliki dalam bentuk DED itu akan dipertanggungjawabkan ya dari dinas PU itu nanti akan mengundang seorang ahli untuk melakukan diskusi terkait dengan gambar yang kita ajukan di PBG. Itu kajian-kajian keselamatan ini nanti akan dipertanyakan ya. Yang hadir itu pemilik perencana ya seperti disertasi gitu ya. Masing-masing ini nanti terkait dengan kajian keselamatannya akan diklarifikasi biasanya. Yang diklarifikasi terkait dengan jika terjadi keadaan darurat, apakah ventilasi mekaniknya sudah tersedia, terus RAM-nya bagaimana, terus terkait dengan proteksi kebakarannya bagaimana, gas medis terletak di mana, apakah tidak beresiko terkait dengan keselamatan, semuanya nanti di sini. Nah, ini terkait dengan kesehatan ini ya juga menjadi hal yang utama ini. Semuanya akan diverifikasi semuanya. Jadi dari sisi keempat aspek ini kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan ini semuanya nanti dalam proses rancang bangunan itu bisa diakomodasi oleh perencana. Khusus ya perencana atau arsitek yang memang ahli di bidang rumah sakitan. Nah, ini yang pertama, mereka harus paham terkait dengan regulasi rumah sakit, maksudnya perencana, dan orang-orang yang ada di internal rumah sakit juga harus memahami ini. Itu sebagai bahan untuk diskusi bersama dalam proses prarancang bangunan. Jadi tidak langsung bangunan itu dari perencana disodorkan rumah sakit harus kita setujui oke saja, tapi diskusi dari pihak internal rumah sakit. Jangan sampai nanti pada saat dena itu selesai menjadi DED ada kendala. Oh ininya belum. Oh ternyata
jalur kotor dan jalur bersihnya belum, alurnya belum ditata dengan baik. Nah, ini nanti dalam proses teman-teman atau yang ada di sini mungkin ada direktur atau siapapun ya yang terlibat di dalam proses pembangunan itu libatkan semua unsur yang ada di rumah sakit untuk diskusi prarancang. Ya kemarin di Muhammadiyah Gresik itu sebelum ke DED prarancangnya itu sampai 6 kali itu. Dana jadi berubah sehingga pada saat proses approve untuk menjadi DED dari dana itu tidak mengalami kendala. Pada saat proses pembangunan ya tidak ada permasalahan terkait dengan apa perubahan-perubahan yang secara ekstrim ya. Misalkan dana kurang luas dan lain sebagainya itu tengkarnya diskusinya sudah diproses prarancang. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Ini kenang-kenangan saya tahun 2024 ini bersama Dokter Linda ya, kakak kelas jenengan. Angkatan tahun yang kemarin itu di Cina ini, kebetulan diberangkatkan oleh MPKU Jatim di eh, Taipei Hospital, ini kebetulan Jatim, MPKU Jatim itu bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di Taiwan. Terima kasih. Sekarang saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Monggo, barangkali yang saya sampaikan tadi ada yang diklarifikasi seperti Bapak yang pertama tadi terkait dengan penyediaan isolasi apa penyediaan ruang intensif khusus minimal yang 5%. Saya masih belum update ya. Monggo, saya persilakan teman-teman. Nggih, banyak diskusi, saya senang. Ini hadir semua nih kelihatannya 21 partisipan. Nanti yang satu Bu Nur Rohmi Nur Baiti sebagai adminnya. Jadi yang 20 mahasiswa sudah hadir semua. Monggo, silakan. Ngantuk lah. Pak Adi sudah memberikan materi ya Pak Adi. Pak Adi Atmoko. Belum, Pak. Ya? Belum. Untuk Pak Adi belum, Pak. Oh ya, Pak Adi itu konsultan kami di Gresik. Kami pakai itu Global Rancang Selaras. Nanti akan hadir memberikan materi terkait dengan rancang bangunan rumah sakit. Sejak tahun 2008 kita 4 blok itu menggunakan beliau dan banyak di jaringan RSMA Jatim juga menggunakan jasa beliau. Oke, monggo. Silakan teman-teman gantian. Sudah 1 jam saya ngomong sendirian. Silakan. Atau pertanyaan saya ini ada yang terlibat enggak? Sudah ada yang terlibat dalam proses panitiaan pembangunan yang ngurusi untuk legal perizinan ini. Saya tunjukkan ini ya, ini kemarin dalam proses perizinan itu SLF nanti ada satu proses yang namanya kajian kelayakan fungsi bangunan. Ini mengacu pada Permen PU ya. Permen PU Permen PU 30 tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan. Ini harus dilakukan setelah bangunan selesai, maka penyusunan dokumen pemeriksaan kelayakan ini kita melibatkan konsultan. Kalau rumah sakit memang nggak bisa, kajian-kajian di sini ya. Yang terjun nanti di sini adalah ada 3 orang yang kompeten ya.
secara keahlian yang mereka semua harus memiliki SKA, sertifikat keahlian, yang semuanya ini terlampir ya. Keahlian beliau, sertifikatnya dilampirkan di dokumen ini yang melakukan kajian-kajian ini. Dokumennya seperti ini, kalau ini sudah selesai, ini diupload di sistem SIMBG, terus selanjutnya oleh dinas terkait nanti akan datang ke lapangan, ke onset nanti untuk mencocokkan selaras enggak yang ada di dokumen ini dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan alhamdulillah kita masih satu yang sudah terselesaikan. Nanti SLF-nya, ini SLF ini sudah selesai, ditandai dengan terbitnya dokumen ini, dan ada satu papan akrilik nanti yang akan ditempel di gedung yang ada di rumah sakit. Ya ini yang bermasalah kemarin kita dengan kepolisian yang dipanggil ya gara-gara ini gitu loh. Karena semua blok bangunan itu masih belum ada SLF-nya, yang terbit hanya satu. Nah, sekarang kita lagi proses untuk menyelesaikan SLF yang gedung yang baru diresmikan kemarin. Paling enggak kita bertahap ya, kita bertahap, dan ini sebagai syarat nanti teman-teman. Syarat ini nanti SLF itu nanti akan diminta pada saat proses perpanjangan izin operasional. Dan semua gedung yang ada itu harus terbit sertifikat layak fungsinya ini. Ya, monggo teman-teman, Mohon saya izin persilakan. Oke, Pak Fatkar bertanya, nggih. oke, Mohon izin off cam Pak karena sinyalnya agak kurang baik. Mohon izin. Eh, oke, oke. kami ini Pak, jadi kalau terkait dengan SLF maupun PBG, kami memang kalau di tempat kami itu ada bagian tersendiri ya Pak ya, yang menguruskan. Jadi memang ada bagian di bagian departemen umum baik terkait legal juga. Memang ada beberapa hal yang jadi perhatian, terutama eh, pembiayaan ya Pak ya. Nah, terkait dengan pembiayaan untuk pengurusan itu kan cukup besar gitu. Ya, Apakah ada pertimbangan khusus tadi seperti yang Pak Fatkur sampaikan kan memang kalau dari internal itu bisa melaksanakan atau bisa memberikan pengurusan atau pelaksanaan pengurusan itu dengan baik, harusnya memang tidak menjadikan penambahan biaya ya Pak atas perencanaan. Terkadang memang dari beberapa hal yang kami jalankan itu perencanaan itu di luar prediksi yang kami prediksikan Pak, sehingga pasti salah satunya juga pengurusan baik SLF maupun PPG-nya itu apa namanya juga eh, agak molor ya Pak ya, mungkin agak molor itu mungkin ada beberapa masukan Pak atau strategi khusus terkait hal itu. Yang kedua, kami itu juga kalau mohon izin saya juga dari Gresik Pak Fatkur. Jadi dari saya mana? tahu saya saya dari Rumah Sakit Petrokimia Gresik Triorejo Pak Oh Fatkur. ya, ya, ya. Ya, jadi kebetulan rumah saya juga di Gresik Kota, jadi pasti tahu area RSMG juga, Pak. Nah, saya cukup terkesan, Pak, sebetulnya dengan bangunan bangunan barunya, Pak. Khususnya kalau kami melihat itu kan sebetulnya hal yang sama dengan tempat kami di Triorejo itu salah satunya Ya, adalah keterbatasan lahan parkir, Pak. Nah, itu kalau eksis saat ini kami mengantisipasi dengan menyewa, kebetulan menyewa ada lahan di sisi sebelah selatan rumah sakit yang mana ada perbatasan dengan jalan warga sebetulnya. Jadi apa namanya tidak satu area dengan rumah sakit kami. Nah, apakah hal seperti itu juga jadi pertimbangan ya Pak ya nantinya atas syarat 20% apa namanya keterbatasan lahan parkir tersebut dijadikan pertimbangan khususnya kami mungkin baru perbaruan izin operasional Pak, di tahun 2027 Pak. Nah, yang kami juga jadi perhatian khususnya atas tadi yang disampaikan Pak Fatkur di awal bahwa memang ada apa semacam eh, proses waktu sekitar 3 tahun setelah Permenkes 2022 Pak Y40 2022 itu kami salah satunya juga sangat sangat ada beberapa problem terkait khususnya di ruang-ruang khusus seperti di area
instalasi bedah sentral kami yang mana secara apa luasan ruangan sebetulnya Pak itu tidak memenuhi. Nah itu bagaimana gitu Pak ya untuk apa namanya untuk proses tahapannya sehingga nanti kami juga melakukan perencanaan dengan baik dan juga bisa memenuhi sesuai harapan undang-undang tersebut pada saat eh, perbaruan izin operasional. Mungkin itu Pak Fatkur. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Edwin. Yang mau tanya dari rumah sakit mana, dengan sudah jawab. Dengan Dokter Ivan ya nanti. Dokter Ivan masih di sana tuh. Oke, Dokter Ivan di PT-nya Bapak di operasional, Direktur Operasional Ya, beliau. baik. Oke. Saya jawab yang pertama tadi, memang terkait dengan perizinan-perizinan itu ada yang memang beberapa teman itu wis nggak mau pusing, wis diserahkan pada pihak ketiga. Perizinannya loh ya, perizinannya. Ini lebih efektif, lebih efisien kalau itu diselesaikan sendiri oleh teman-teman. Nah, terkait dengan proses untuk tenaga ahlinya kan memang ada anggaran ya, ada anggaran. Di mana rumah sakit sendiri itu kan terutama pada saat proses proses SLF terutama. Proses SLF itu nanti yang mengkaji terkait dengan kelayakan fungsi gedung itu tiga spek yang saya sebutkan, yang keahliannya di bidang struktur, keahliannya di bidang arsitek, dan keahliannya di bidang mechanical, electric, plumbing. Itu harus ada. Rumah sakit sendiri kan tidak punya. Sehingga kemarin kami diskusi dengan pihak dinas, ya apa iki? Dari rumah sakit itu hanya punya engineer hanya sipil saja. Kalau kami punya speknya MK, akhirnya ya gini aja Pak. Kalau jenengan mengkaji terkait dengan sampai membuat laporan kelayakan fungsi bangunan ya memang bukan speknya rumah sakit. Nah, ini akhirnya kami dengan pihak konsultan. Ya memang harus dengan konsultan yang menerbitkan tadi terakhir dalam bentuk dokumen kajian tadi. Itu wis nggak mikir kemarin kita semuanya ada sampai dalam proses dokumen selesai sampai izin SLF terbit, yaitu kita dengan konsultan itu. Tapi untuk proses perizinan, upload dan lain sebagainya itu ya kita sendiri. Ya memang jauh kalau kita serahkan 100% ke pihak ketiga. Di kemarin untuk proses kajiannya saja, kajian kelayakan itu kita yang menggunakan pihak konsultan. Tapi untuk mengurus perizinan sampai di aplikasi SIM BG sampai terbitnya PBG ya semuanya kita lakukan sendiri. Kemarin dengan teman-teman dari engineer itu kemarin yang kita kalau dalam proses pengajuan PBG kami tetap kolaborasi dengan perencana kemarin. Di mana di perencana sendiri itu kan sudah ada sertifikat keahlinya masing-masing. Yaitu nanti yang dilampirkan juga di PBG pun juga proses antara pengajuan dengan kelayakan fungsi itu beda, beda SKA-nya. Itu Mas, jadi Mas Edwin, jadi yang di dalam proses PBG-nya kemarin kami urus sendiri. Ya, semuanya kami Iya, iya, urus iya. sendiri. Sedangkan Pak, kalau untuk SM, mohon izin, ya, untuk tenaga khusus seperti tadi yang mechanical, electrical dan sebagainya itu memang dari pihak RS Muhammadiyah Group wonten Pak berarti Pak J, wonten internal gitu J. nah, Atau kemarin saya minta rekomendasi dari teman-teman yang ada. oh iya, iya. Ya, Oh jadi baik baik Pak. Iya. itu sampai terbit ada kontrak kok. Kontrak enggak besar, enggak sampai Iya. ratusan kok. Kita hanya puluhan juta. Oh, Ya, iya Pak, enggak terima sampai kasih itu. Bapak. Masih lebih mahal CT scan. Jadi enggak sampai puluhan juta, enggak sampai. Enggak sampai ratusan juta. Terus terkait dengan tadi keterbatasan lahan ya, Dokter Edwin ya. Dokter Edwin tadi Betul terkait Pak, dengan betul Pak. keterbatasan lahan, kendala kami itu memang di lahan parkir. Sehingga kemarin ya memang yang namanya peraturan selama secara fungsi kita bisa menyelesaikan dan tidak ada kendala itu tidak masalah. Jadi kita memiliki lahan parkir itu
mobil terutama itu yang harus jaraknya dengan rumah sakit sekitar 50 meter. Itu memang lahannya rumah sakit, bukan kontrak. Lahannya rumah sakit milik kita dari bekas milik parkirnya SMA Muhammadiyah kita pakai dan kita menggunakan sistem vale. Jadi pasien datang di depan rumah sakit dropping, kita menggunakan sistem vale dan itu pada saat proses apa survei atau kunjungan dari dinas selama itu tidak menjadi kendala, tidak masalah. Tidak masalah. Kemarin pada saat proses pengajuan izin, walaupun lahannya itu terpisah dari lahan utamanya, yang jelas kami menunjukkan sertifikat kepemilikan dan tanpa ada kontrak itu dibolehkan, Dr. Edwin. Oh, iya, iya. Berarti enggak harus satu area dengan rumah sakit, tidak apa-apa ya, Pak ya? Ya, Masih tidak apa-apa. bisa aja, Pak. Tidak Oh, iya, apa-apa baik, baik. kemarin. Terima kasih, Ya, Pak. tapi yang jelas kalau luas kapasitas tadi yang menjadi masalah itu kan 80 meter, luas lantai bangunannya 80 meter persegi per TT itu memang ya itu nanti yang menjadi pertanyaan. Betul, Pak. Ya, terus luasan ruangan nanti yang terkait dengan kris pun juga itu kan hampir semua Iya, rumah sakit sudah menyesuaikan loh. betul, betul. Tapi ternyata belum dilaksanakan ya, Pak, Nah, untuk iya, krisnya. kita bangun 5 lantai itu ya, tiba kok nggak jadi berjalan. Ya, Pak Patkur. Ye, ye, Ya, terima kasih banyak, Bapak. ya, ye, yang lain, yang lain. Halo, yang lain selain Dokter Edwin? Itu belum ada, Pak. Ya, Belum ada. belum ada. Ya memang ya. Mungkin yang belum terlibat kayaknya enggak Iya, tertarik di sini. ya Tapi soalnya saya merasa asik kalau terlibat di dalam proses pembangunan itu. Jadi background saya bukan sipil, bukan arsitek, tapi saya terlibat di sana kok menjadi asik gitu. Background saya akuntansi keuangan, tapi kok tertarik di pembangunan. Yang lain, Pak Absor sudah memberikan materi ya, Dokter Absor ya? sudah pertama kali pengantar Ya, bangunan ya. yang pertama. Saya sharing ya, sharing bentar. Terkait dengan perencana bangunan rumah sakit itu, case yang kami hadapi, kebetulan kami kemarin dimintai pendampingan 2 rumah sakit ya. Ini yang fatal. Satu rumah sakit besar milik pondok, ya, milik pondok. Saya sebut aja Gontor itu ya. Rumah sakitnya nama Rumah Sakit Yasmin. Yang merancang itu enggak bonafit sih. Bonafit maksud saya. Untuk merancang eh, bangunan pabrik. Kemarin terakhir katanya dia portofolionya bangun di fasilitas bandara yang ada di Juanda sana. Ternyata dalam proses memang tidak terlalu banyak mengikuti ini ya, regulasinya terkait dengan bangunan rumah sakit. Sehingga ada yang lewat waktu itu terkait dengan CSSD itu ya, unit sterilisasi itu. Di situ alurnya
kan di situ ada infeksius, non infeksius untuk terkait dengan bangunan apa barang yang masuk akan masuk di sterilisasi itu kan ada ruang dekon dan lain sebagainya. Ternyata lalu lintasnya masih bertemu satu jalur itu fatal itu. Akhirnya kami ya termasuk dokter Absor terlibat. Saya dokter Absor, dokter ini, Direktur Rumah Sakit Aisyah Malang itu yang memang pakar dia. Dia asesor dari KARS, dia juga terkait dengan PPI, dia juga concern. Akhirnya ada temuan itu. Bagaimana? Ya akhirnya ya dodol-dodol bangunan, dodol tembok, dan lain sebagainya. Ya ruang eh, pre-cleaningnya, dekonnya masih belum terakomodasi. Harus terus ruang penyetoran eh, barang yang sudah disteril itu bagaimana? Harusnya masih tumpuk dengan satu jalur. Tapi kemarin kita selesaikan tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak ya. Secara fungsional pun memenuhi tanpa harus berupaya melakukan pembongkaran yang besar. Nah itu kalau diskusi awal prarancang sudah dilakukan dengan baik, perencana atau perancang bangunannya itu ngerti tentang bangunan rumah sakit, itu tidak akan mengalami kendala. Saya sampaikan teman-teman di rumah sakit yang lebih tahu sebenarnya. Jadi lebih baik kita itu diskusi habis-habisan pada saat prarancang sebelum gambar jadi dan bangunan jadi. Itu kasihan ya, kasihan pelaksananya nanti atau kontraktornya. Itu dan satu lagi kemarin masalah sama dihadapi oleh rumah sakit yang lain ya, jaringan rumah sakit Muhammadiyah Jawa Timur. Sama kendalanya. Di OK-nya, OK, jalur kotor dan jalur bersihnya, di sterilisasinya juga. Terus ruang VK dengan ruang IGD, apalagi nanti pengembangan di ruang HD itu rekomendasi dari Pernefri itu ya memang ada baiknya memang. Jadi ruang HD itu untuk jika terjadi hal yang darurat untuk akses ke IGD-nya tidak terlalu sulit. Memang di saat ini memang rekomendasinya IGD dengan apa IGD dengan HD itu harus satu lantai, tapi enggak. Ternyata yang penting jika ada hal yang darurat terjadi di unit HD, untuk akses ke IGD-nya itu dekat, teman. Dalam Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik untuk HD-nya ke IGD-nya cuma berbeda satu lantai dan satu ruangan itu sudah terkoneksi dengan lift khusus. Jadi itu kemarin memecahkan masalah itu. Itu juga yang mikir kontrak apa perencananya itu teman-teman di internal rumah sakit dan perencana. Kalau tidak seperti itu ya kita nanti jika mengembangkan hati ya tidak akan mendapatkan persetujuan dari Pernefri. Oke, cukup. Hanya Dokter Edwin selain Dokter Edwin yang lain, yang lain. Oh, kalau tidak ada ya saya cukupkan saja. Buroh, Burohmi, Nggih, saya pikir sudah cukup ya teman-teman kelihatannya. nggih. Wis antara bingung dan antara bingung dan sudah paham nih saya masih masih Soalnya tidak bisa belum menyimpulkan. diaplikasikan mungkin ya. Belum Iya, mungkin belum jadi berhubungan dengan ini ngoten. betul. Jadi latar belakang saya di sini ya di legal untuk proses pembangunan sampai paham terkait dengan proses eh, bangunan dan lain sebagainya memang ada passion, ada keinginan. Dulu saya tidak tertarik. Jadi tantangan saya kemarin katanya SIM BG atau PBG itu peralihan dari IMB ke SIM BG itu katanya ruwet gitu. Mosok sih saya bilang gitu. Saya ya terjun sendiri akhirnya ya tahu kok. Ternyata ya nggak ruwet-ruwet amat.
dan bisa sharing ya dengan teman-teman jaringan yang lain. Kalau mengalami kendala, saya bisa memberikan bantuan untuk beberapa artis-artis itu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini nanti ada yang terlibat ya, paling enggak ada satu tantangan yang mengasihkan terkait dengan proses pembangunan. Itu nanti bisa menjadi hal yang bermanfaat ya, terutama bagi rumah sakit yang berkembang. Jadi ini kemarin sebelum puasa saya diundang oleh salah satu rumah sakit terkait diskusi untuk pengembangan. Jadi mereka itu bingung setelah membeli tanah itu mau diapakan rumah sakit, dan TT-nya harus diperluas karena bornya sudah melebihi kapasitas. Saya bilang mendirikan atau membangun rumah sakit itu tidak bisa tambal sulam. Kalau bisa ya satu, tadi saya sampaikan pemilik itu menghendaki sampai ke kelas apa sih, sampai ke tipe apa. Dengan lahan yang dimiliki, para pemilik itu harus punya mimpi. Harus punya mimpi yang diwujudkan dalam bentuk master plan. Master plan itu wajib itu ya. Jadi ojo kagetan nanti, oh ternyata ini belum punya. Bangunannya didodol-dodol tak karu-karu, akhir ya secara fungsional terlalu maksa, secara estetik pun juga tidak sedap dipandang mata. Itulah fungsinya perencanaan yang bagus. Jadi eh, master plan itu penting. Jadi kalau tahu memang lahannya itu sudah ada dan maksimal, ada beberapa lahan yang dibebaskan, sehingga datangkan konsultan untuk bisa merancang master plan sampai di luas maksimalnya. Itu saran saya nanti. Baik, semoga bermanfaat untuk sharing saya selama 1 jam setengah ini ya. Waktu yang diberikan 1 jam 40 menit. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, nasrul minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Pak kasih ya, Pak. Badrun. Oke, Sehat selalu, Kak. amin. Mohon izin saya live. Oke.